Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Dr. Tenis Diharini, Magister Kesehatan, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kali ini akan kami sampaikan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di Kota Surakarta sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini di Indonesia banyak kasus penyakit tuberkulosis yang mana menurut WHO menempati urutan terbanyak kedua setelah India. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian dari kita semua. Sebelum membahas lebih jauh, barangkali akan kami sampaikan apa itu penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang bernama Mycobacterium tuberculosis atau TBC. Adalah suatu kuman yang paling sering menyerang paru-paru, namun bisa juga menyerang organ yang lain seperti kelenjar getah bening, tulang, kulit, otak, dan organ yang lain. TBC bukan penyakit keturunan ataupun guna-guna seperti mitos yang beredar sebelumnya. Kita sudah berupaya mengikis mitos tersebut bahwa TBC adalah penyakit menular dan dapat disembuhkan dengan minum obat secara teratur sampai tuntas. Lalu seperti apa gejala penyakit TBC? Yang pertama adalah batuk lebih dari 2 minggu. Batuknya berdahak, bisa juga kadang tidak berdahak, artinya batuk lama, tidak sembuh-sembuh demikian. Kemudian demamnya bersifat meriang, tidak demam tinggi. Berat badan makin lama makin kurus atau menurun demikian. Kemudian nafsu makan juga menurun. Kemudian berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas. Bisa juga nyeri dada ataupun sesak nafas dan sampai berdahak, bisa bercampur darah ya, dahaknya campur darah. Nah, bila Bapak dan Ibu mengetahui ada masyarakat yang mempunyai gejala tersebut, untuk segera diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa ke puskesmas, dokter praktek mandiri maupun klinik ataupun ke rumah sakit. Tadi disampaikan penyakit TBC bisa mengenai organ tubuh yang lain, bisa menjadi TBC tulang, kemudian tulangnya bengkok, keropos, kemudian TBC di kelenjar getah bening sehingga ada benjolan yang membesar, kelenjar getah bening yang membesar, biasanya di sekitar leher ataupun selangkangan. Nah, itu bisa juga disebabkan salah satunya karena kuman TBC. Demikian juga TBC kulit atau dikenal skrofuloderma. Semua organ tubuh dapat terkena penyakit TBC kecuali kuku dan rambut karena medianya tidak support untuk pertumbuhan dan perkembangan kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini contoh kasus TBC paru, kurus, kemudian TBC ekstra paru itu yang di tulang, kemudian TBC kelenjar getah bening, ada benjolan di leher, TBC tulang juga bisa di tulang belakang sehingga bengkok ya. Kemudian bisa menyerang ginjal juga sehingga ada gangguan ekskresi dari tubuh. Kemudian cara penularan tuberkulosis dengan
percikan ludah atau droplet. Bakteri dalam percikan ludah atau air liur pasien TBC akan tetap bertahan hidup di luar pasien TBC dan bisa bertahan hidup jika ventilasi dan sinar matahari tidak bisa langsung ke ruangan. Jadi Bapak dan Ibu untuk menjaga kesehatan lingkungan rumah maupun tempat kerja sehingga ventilasinya baik dan sinar matahari langsung bisa masuk ke ruangan. Karena percikan saat berbicara dapat menyebarkan kuman sampai 200-an ya. Kemudian satu kali batuk itu bisa menyebabkan penyebaran kuman sampai 3.500 kuman. Kemudian saat kita bersin itu lebih banyak lagi karena ada tekanan ya, hingga 1 juta kuman bisa keluar dari pasien TBC. Nah, bakteri TBC ini tumbuh subur di tempat yang gelap tadi nggih, ruangan yang tidak kena sinar matahari langsung dan ventilasi yang kurang baik. Kemudian siapa saja yang berisiko tertular TBC, terutama kita sebagai pekerja, dalam hal ini ASN maupun non ASN nggih. Yang pertama, tinggal di rumah yang padat, kurang sinar matahari masuk, dan sirkulasi udara yang kurang baik. Kemudian tempat kerja yang lembab dan tertutup, jadi mungkin tempat kerja yang difasilitasi dengan ruangan full AC, tentunya sesekali untuk bisa dibuka jendelanya, tirainya, sehingga sinar matahari bisa masuk dan air sirkulasi udara bisa baik. Bisa juga karena terpapar banyak debu silika, kemudian kebiasaan merokok, daya tahan tubuh yang kurang baik, misalnya ada autoimun, kemudian mengidap penyakit kronis seperti DM maupun HIV/AIDS. Yang ketujuh, kontak erat atau berdekatan dengan teman kerja atau keluarga yang menderita TBC. Jadi satu keluarga yang menderita TBC itu risiko penularannya sangat tinggi. Demikian juga untuk yang satu ruangan kerja yang relatif sempit, kemudian ber-AC, tidak ada ventilasi yang baik dan sinar matahari yang kurang. Nah, faktor risiko TBC adalah sistem kekebalan tubuh yang lemah, mungkin ada penyakit autoimun, misalnya HIV/AIDS, kemudian penderita DM itu karena penyakit kronis tadi ya, kemudian bisa juga penyakit kanker, kemudian pengguna narkoba, dan malnutrisi atau gizi buruk sehingga berpotensi untuk tertular HIV. Nah, tertular TBC. Ya. Jadi sistem kekebalan tubuh itu menentukan apakah seseorang bisa terkena penyakit ataupun tidak, termasuk dengan penyakit TBC. Jadi tidak semua orang yang terinfeksi TBC akan menjadi sakit, tergantung dari kekebalan tubuhnya. Dia bisa membunuh kuman yang masuk kemudian tanpa gejala, atau tidak bisa membunuh kuman tetapi tidak timbul gejala. Inilah yang dinamakan TBC laten yang harus kita waspadai. TBC laten yaitu keadaan di mana kekebalan tubuh yang terinfeksi TBC tidak mampu mengeliminasi bakteri TBC, tapi di tubuhnya masih ada kuman TBC. Nah, ini biasanya tidak timbul gejala TBC, kemudian diperiksa dahaknya juga negatif, kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen torak juga tidak ada gambaran TBC. Tetapi jika diuji tuberkulin itu kemungkinan positif ya.
Lalu yang penting adalah pencegahan penularan penyakit TBC. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja tadi nggih. Sinar matahari bisa masuk ke ruangan, kemudian ventilasi udara juga berjalan dengan baik. Upayakan sinar matahari sirkulasi yang baik di rumah maupun tempat kerja. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat? Tentunya makan dengan gizi seimbang, kemudian rajin berolahraga, kemudian istirahat cukup, mengelola stres dengan baik, cek kesehatan secara rutin, menjaga kesehatan lingkungan. Selanjutnya menerapkan 3M ini seperti waktu kita pandemi COVID itu kita ambil manfaatnya, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan itu sangat bisa menurunkan kemungkinan tertular penyakit TBC. Kemudian memastikan setiap orang di sekitar kita itu menutup mulut saat bersin atau batuk, atau kita terapkan etika batuk ya. Kalau batuk itu bisa disembunyikan di antara dua lengan, kemudian bisa juga menggunakan tisu, kemudian tisunya dibuang di tempat sampah sehingga tidak menimbulkan potensi penularan terhadap orang lain. Kemudian tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Jika menemukan teman kerja atau kerabat dengan gejala TBC, pastikan agar segera berobat dan meminum obat hingga sembuh. Jadi tadi disampaikan bahwa TBC dapat disembuhkan. Nah, ini pencegahan penularan dengan menjaga kebersihan yang baik, tadi sudah disampaikan ya. Kemudian olahraga teratur, minimal aktivitas fisik 30 menit setiap hari, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menutup jika bersin atau batuk. Ya, tadi ini juga sudah nggih, hanya gambar-gambarnya. Kemudian pencegahan TBC kita mulai sejak bayi umur 1 bulan sudah mendapatkan vaksin BCG. Nah, itu juga tujuannya adalah mencegah penularan TBC. Kemudian pelacakan kasus dan pemeriksaan suspek itu juga sangat penting untuk pengendalian tuberkulosis. Kemudian pengobatan secara tuntas dapat menyembuhkan tuberkulosis. Nah, tadi disampaikan untuk menegakkan diagnosa dengan pemeriksaan dahak baik secara mikroskopis maupun dengan tes cepat molekuler. Kalau sekarang dengan teknologi yang baru, dengan sistem TCM, kita bisa mendiagnosa penyakit tuberkulosis dengan cepat. Pemeriksaan mikroskopis biasanya digunakan untuk monitoring dari pengobatan yang diberikan. Kemudian bisa juga dengan gambaran foto ronsen dan tes tuberkulin. Untuk anak-anak biasanya menggunakan skor, jika skornya lebih atau sama dengan 6 itu dapat didiagnosa sebagai TBC anak. Pengobatan TBC minimal 6 bulan. Tadi disampaikan bahwa TBC dapat sembuh jika mengikuti pengobatan sampai tuntas, minimal 6 bulan. Bisa ada yang sampai 8 bulan, 12 bulan, hingga 22 bulan, tergantung apakah kumannya sensitif obat ataupun resisten obat. Nah, ini obat TBC harus diminum sampai tuntas. Tujuannya adalah menghilangkan kesempatan kuman untuk hidup dan berkembang biak. Jadi kalau sudah merasa enak minum obat TBC selama 2 minggu, biasanya pasien-pasien itu sudah berkurang gejalanya. Nah, ini harus dipahamkan bahwa sebetulnya belum seluruh kumannya mati, sehingga harus menyelesaikan pengobatan hingga tuntas. Kemudian tidak menularkan kepada orang lain karena sudah minum obat secara tuntas. Kemudian kuman tidak kebal terhadap TBC, jadi harus
tuntas ya, minimal 6 bulan. Kalau berhenti di tengah jalan itu nanti kumannya bisa kebal. Jika nanti sudah kebal, membutuhkan pengobatan resisten obat yang mempunyai jangka pengobatan yang lebih panjang lagi. Kemudian yang penting dilakukan monitoring dan evaluasi di dalam pengobatan. Kemudian pengobatan TBC dapat dilakukan di mana? Bapak Ibu dapat mengakses layanan pengobatan TBC di puskesmas atau fasyankes lain. Bisa di dokter praktek mandiri, klinik, puskesmas ataupun rumah sakit secara gratis karena obatnya disupport oleh pemerintah. Diagnosanya juga disupport oleh pemerintah sehingga fasilitas gratis diberikan ke seluruh masyarakat. Nah, untuk mensukseskan pengobatan TBC sangat penting didampingi oleh seorang PMO, pengawas menelan obat. Karena minum obat TBC itu minimal 6 bulan tadi nggih. Tentunya ada rasa jenuh, kemudian bosan yang membutuhkan pengawas di dalam menelan obat. Salah satu tugasnya adalah memastikan obatnya diminum, kemudian memberikan motivasi kepada pasien untuk tetap berobat secara teratur hingga tuntas, hingga bisa dinyatakan sembuh. Nah, ini tadi dikatakan bahwa pengobatan minimal 6 bulan bagi yang TBC dengan sensitif obat. Bisa juga sampai 9 bulan. Tetapi untuk resisten obat yang jangka pendek bisa 6 sampai 12 bulan, kemudian yang jangka panjang hingga 22 bulan. Tentunya seorang PMO mempunyai peran yang sangat penting untuk suksesnya pengobatan TBC. Bapak Ibu yang saya hormati, situasi TBC nasional saat ini kami ambil dari dashboardnya Kementerian Kesehatan, ada 1.090.000 orang dengan TBC. Kemudian orang yang resisten obat 30.000. Kemudian kematian akibat TBC per tahun 125.000. Jika dihitung-hitung di dalam 5 menit ada 1 orang yang meninggal karena TBC. Kemudian keberhasilan pengobatan juga kita dapatkan 87%, masih berada di bawah target 90%. Nah, itulah maka kita harus bisa mengenali apa itu penyakit tuberkulosis. Yang lebih penting adalah bagaimana peran kita di dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Surakarta. Nah, tadi kalau situasi nasional saat ini, situasi TBC di Kota Surakarta tahun 2024, dari estimasi kasus TB yang ada di Kota Surakarta sebanyak 2.355, kita sudah peroleh 2.427. Jadi lebih dari perkiraan bisa kita peroleh. Ada 103%, kemudian ada yang TBC resisten obat, kemudian meninggal sebelum pengobatan juga ada. Nah, yang paling memprihatinkan adalah kasus TB anak yang hampir 25% dari seluruh jumlah kasus TBC di Kota Surakarta. Inilah yang membutuhkan perhatian bagi kita semua, bagaimana kita mengamankan anak-anak, mencegah anak-anak agar terbebas dari penyakit tuberkulosis. Kemudian untuk yang gangguan kekebalan tubuh ada 78 pasien HIV yang juga menderita TBC. Kemudian keberhasilan pengobatan baru 85% ya, tadi masih di bawah target nasional. Nah, ini sesuai dengan
Peraturan Presiden 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis disampaikan ada 6 strategi nasional. Yang pertama adalah penguatan komitmen kepemimpinan, baik pemimpin tingkat pusat hingga ke daerah, kemudian peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak kepada pasien, kemudian intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, kemudian peningkatan penelitian dan pengembangan, kemudian peningkatan peran serta komunitas dan pemangku kepentingan, dan multisektor lain di dalam penanggulangan TBC. Jadi Bapak dan Ibu, tidak hanya Dinas Kesehatan yang mampu mengendalikan TBC, tidak akan mampu, sehingga dibutuhkan peran serta komunitas dan pemangku kepentingan untuk penanggulangan tuberkulosis. Selanjutnya adalah penguatan manajemen program. Ini adalah roadmap eliminasi TBC di Indonesia sesuai dengan target global. Kita di tahun 2025 harapannya insiden itu menurun 50%, kemudian kematian akibat TBC juga menurun 75%. Kemudian untuk mendukung itu, indikator yang digunakan adalah treatment coverage atau persentase pengobatan, kemudian keberhasilan pengobatan 90%, kemudian terapi pencegahan TBC. Jadi kita harus bisa mencegah dengan terapi pencegahan, kemudian diimplementasikan, diteruskan hingga tahun 2030 setelah adalah tahun eliminasi TB tingkat nasional. Insiden harapannya turun jadi 80%, dengan kematian akibat TBC bisa turun 90%. Turunnya ya, jadi agak berat tugas kita. Kemudian insiden turun 80% dan kematian turun menjadi 6/100.000 dengan indikator treatment coverage lebih dari 90%, sukses rate lebih dari 90%, dan terapi pencegahan tuberkulosis lebih dari 80%. Nah, ini intervensi kunci pada strategi keenam strategi tersebut. Pada strategi 3 ada optimalisasi pemberian TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, melalui penguatan upaya manajerial dan peningkatan dukungan termasuk pelibatan komunitas. Harapannya komunitas ini tidak komunitas organisasi profesi kesehatan, tetapi komunitas ASN maupun non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta juga sangat penting. Kemudian untuk strategi kelima, peningkatan peran serta komunitas dan mitra serta multisektor lainnya dalam eliminasi TBC. Kita mengembangkan strategi promosi tentang TBC, termasuk kegiatan hari ini, sosialisasi terkait dengan program pencegahan penanggulangan TBC untuk ASN dan non-ASN, memperkuat respon terhadap pelayanan kesehatan dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi. Jika ada rekan kerja yang menderita TBC, kita tidak boleh mendiskriminasikan, mengucilkan, justru kita harus mensupport demi kesembuhan yang bersangkutan. Kemudian pemetaan komunitas yang terpinggirkan melalui populasi kunci dan rentan, kemudian pengelolaan tenaga kesehatan komunitas, pembentukan penguatan keberlanjutan organisasi kemasyarakatan. Kita juga harus mendukung dan memperkuat komitmen lintas program dan lintas sektoral. Nah, di Kota Surakarta terkait rencana aksi daerah TBC, itu sudah ada RAD TBC yang kedua tahun 2022 hingga tahun 2026 yang disahkan oleh Wali Kota Surakarta, dengan ada juga upaya untuk percepatan penanggulangan TBC dengan menyusun
SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis. Ini adalah masalah TBC di Kota Surakarta terkait dengan kelembagaan, akses layanan tos yang bermutu, kemudian pengendalian faktor risiko, kemitraan dalam penanganan, kemandirian masyarakat, dan penguatan manajemen. Rekomendasi yang disampaikan di dalam rencana aksi daerah harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan. Jadi Bapak dan Ibu, masing-masing OPD harus menulis rencana kegiatan tuberkulosis di dalam dokumen perencanaan. Kemudian penguatan komitmen pemerintah daerah melalui OPD terkait maupun camat dan lurah. Kemudian pembentukan tim percepatan sudah ada, warga peduli tadi untuk kolaborasi program dengan TBC sudah ada, peningkatan jejaring kerjasama antar stakeholder ini juga difasilitasi oleh BKPSDM. Pemberian makanan tambahan ini di Vaskes dan di masyarakat, peningkatan kerjasama perusahaan terkait penanggulangan TBC bagi pekerja di perusahaan yang terkena TBC, ini juga termasuk pekerja ASN, meningkatkan advokasi dan KIE di masyarakat dalam penanggulangan TBC adalah sangat penting. Untuk upaya percepatan penanggulangan TBC, ada upaya peningkatan treatment coverage yang tadi harus 90%, kemudian upaya preventif terhadap TBC dengan pencegahan dan pengendalian infeksi, maka kami harapkan tetap mencuci tangan tadi nggih, salah satunya. Kemudian mengkampanyekan tos TB, temukan obati sampai sembuh, dan pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung program. Ada tes cepat molekuler sehingga bisa menggeser diagnosa yang tadinya mikroskopis menjadi tes cepat molekuler yang lebih efektif dan efisien tentunya. Kemudian jangka waktu pengobatan bisa diperpendek sesuai dengan regimen obat hasil penelitian. Kemudian meningkatkan treatment success rate dengan adanya PMO tadi ya, yang mengawasi menelan obat, memastikan bahwa obat sudah diminum pasien, kemudian memberikan motivasi, menyampaikan efek samping jika ada ke Vaskes, kemudian upaya peningkatan terapi pencegahan bagi infeksi laten tuberkulosis dan orang-orang yang terpapar TBC dari kontak eratnya. Bapak Ibu yang kami hormati, update terkait dengan kebijakan penanggulangan tuberkulosis seiring dengan arah pembangunan kesehatan di dalam visi misi Presiden terpilih tahun 2024 hingga 2029, yaitu Presiden Prabowo dan Gibran. Disampaikan bahwa di dalam Astacita, dalam 8 program hasil terbaik cepat atau quick win menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas di kabupaten, sehingga topik TBC juga menjadi program dari quick win-nya Pak Presiden terpilih. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Ini juga informasi yang baru yang juga nanti berkaitan dengan penanggulangan TBC. Bahwa pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan integrasi layanan primer yang berbasis siklus hidup dimulai sejak bayi lahir hingga lanjut usia. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis memanfaatkan momentum ulang tahun sebagai pengingat bagi individu untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan yang berpotensi berkembang menjadi penyakit yang serius. Bisa dilaksanakan di puskesmas, di FKTP lain, bisa di klinik atau rumah sakit, dan sekolah untuk anak usia sekolah. Bapak Ibu, untuk pemeriksaan bayi balita dan anak usia prasekolah itu juga
Salah satu screening kesehatannya adalah screening tuberkulosis dengan cara mengisi kuesioner gejala tuberkulosis. Kemudian untuk golongan pemeriksaan anak usia sekolah dan remaja juga ada screening tuberkulosis dengan kuesioner screening tuberkulosis. Demikian juga untuk pemeriksaan kesehatan dewasa dan lansia juga ada paket pemeriksaan screening tuberkulosis dengan kuesioner TBC. Nah, ini adalah kuesioner yang dimaksud. Bapak Ibu akan ditanya apakah Anda sedang menerima batuk, semua batuk tanpa melihat durasi yang dimaksud. Apakah Anda mengalami demam hilang timbul tanpa gejala yang jelas? Apakah Anda berkeringat malam hari tanpa kegiatan? Apakah berat badan menurun tanpa penyebab yang jelas? Apakah ada pembesaran kelenjar di leher? Apakah ada yang sakit TBC di dalam satu rumah? Itu salah satu contoh screening paket pemeriksaan kesehatan gratis untuk screening TBC. Nah, ini Bapak dan Ibu target quick win penemuan 95% di tahun 2025. Di situ dikatakan screening TB ditargetkan 7.630 orang satu Indonesia, penemuan kasusnya 1.035.000, kemudian inisiasi pengobatan 95%, kemudian keberhasilan pengobatan 95% untuk TB sensitif obat dan 75% resisten obat, dan penemuan TB laten 100.000 orang. Nah, dukungan yang diharapkan dari pemerintah daerah melalui masing-masing OPD mempunyai peran melibatkan lintas sektor, organisasi, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan dukungan regulasi maupun pendanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah. Yang kedua, percepatan upaya penemuan kasus TBC melalui investigasi kontak adalah penelusuran kasus yang kontak dengan pasien TBC baik di rumah maupun di lingkungan kerja seperti waktu COVID dulu ya. Kemudian dilakukan screening pada kelompok risiko tinggi maupun sesuai dengan siklus hidup seperti yang tadi disampaikan di dalam paket PKG. Yang ketiga, integrasi pemberian terapi pencegahan untuk investigasi kontak. Hasil investigasi kontak jika tidak suspek ya harus minum obat terapi pencegahan tuberkulosis. Selanjutnya yang keempat, memastikan semua pasien TBC yang ditemukan diobati, kemudian mendapatkan pendampingan dengan melibatkan komunitas. Yang kelima, memastikan seluruh vaskes terlibat di dalam jejaring layanan TBC dengan public private mix. Yang keenam, memastikan seluruh terduga dan pasien TBC dilaporkan. Hal ini bersifat mandatory notification di dalam SITB. Kemudian memastikan pencatatan dan pelaporan logistik yang dilakukan dengan sistem yang berlaku, kemudian memantau capaian indikator dan pemberian feedback secara rutin, secara berjenjang, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, selanjutnya ke masing-masing vaskes, serta penyediaan BMHP untuk screening atau diagnosa TB, biaya pemeliharaan alat TCM yang ada di daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita dapat berperan aktif di dalam pencegahan penularan TBC di mana saja. Bisa di tempat kerja, di lingkungan keluarga, dan masyarakat sekitar. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh TBC. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa melindungi diri kita dari penyakit TBC dan memberikan perhatian ke
lingkungan keluarga maupun masyarakat agar dapat bisa mencegah atau mengendalikan penyakit tuberkulosis, sehingga memberikan dampak pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis berjalan dengan baik di Kota Surakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.